Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 4. Tetap fokus dan konsentrasi teman-teman ya. Soal nomor 4. Hukuman yang dijatuhkan kepada SM Kartosuwiryo karena memberontak kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui DITI-nya adalah A. Penjara seumur hidup, B. Dibuang ke Nusa Kambangan, C. Penjara selama 25 tahun, D. Hukuman mati, E. Diasingkan ke luar negeri. Nah, dalam menjawab atau membahas soal nomor 4 ini, tentu kamu diajak untuk mengingat sejarah pemberontakan DITI ini, yang awalnya adalah di Jawa Barat dipimpin oleh SM Kartosuwiryo. Jadi kalau kamu ingat-ingat tentang sejarah pemberontakan Darul Islam Tentara Islam ini di Jawa Barat, awalnya adalah ketidaksetujuan Kartosuwiryo terhadap perjanjian Renville. Lalu ketidaksetujuannya tersebut dimanfaatkan oleh Kartosuwiryo untuk menuju cita-citanya awal, yaitu untuk membentuk negara Islam dengan tentara Islam Indonesianya. Jadi ketidaksetujuan SM Kartosuwiryo terhadap salah satu isi perjanjian Renville yang ditandatangani antara pemerintah Indonesia dan Belanda pada saat itu adalah terkait, salah satu isinya yaitu bahwa TNI harus hijrah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Ketidaksetujuannya itulah dimanfaatkan oleh SM Kartosuwiryo untuk melakukan pemberontakan. Lalu pemerintah pusat dengan begitu tegas mengatasi pemberontakan Kartosuwiryo tersebut melalui beberapa operasi-operasi militer, yaitu operasi Pagar Betis dan operasi Baratayuda. Nah, dalam operasi yang terakhir, akhirnya SM Kartosuwiryo ditangkap, lalu kemudian diproses secara hukum, dan pemerintah Indonesia pada saat itu menjatuhkan hukuman kepada Kartosuwiryo dengan hukuman mati, yaitu pada September 1962. Jadi jawaban soal nomor 4 adalah D, yaitu hukuman mati buat SM Kartosuwiryo. Saya kira cukup jelas ya teman-teman untuk pembahasan dan jawaban soal nomor 4. Selanjutnya teman-teman kita masuk ke soal nomor 5. Saya bacakan ya. Di Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo 2019-2024, berapakah jumlah menteri koordinator yang diangkatnya? Nah, kalau ini saya pikir tidak sulit ya. Namun kalau kamu tidak cermat menguasai kementerian-kementerian di Kabinet Jokowi, kamu akan sulit untuk menjawabnya ini. Tapi yang jelas di pemerintahan Jokowi di periode yang kedua ini ada 4 menteri koordinator. Ada 4 ya. Di mana
pada pilihan A-nya 4 menteri koordinator, B 5 menteri koordinator, C 3 menteri koordinator, D 6 menteri koordinator, E 7 menteri koordinator. Jawabannya adalah A ya, 4 menteri koordinator. Keempat menteri koordinator itu yaitu Menko Polhukam ya, itu dijabat oleh Bapak Muhammad Mahfud. Kemudian menteri atau Menko Perekonomian dijabat oleh Airlangga Hartarto ya. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dijabat oleh Bapak Muhadjir Effendi, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dijabat oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Nah, jadi jawaban soal nomor 5 tadi adalah A ya, di mana ada 4 menteri koordinator yang diangkat oleh Bapak Presiden Jokowi periode 2019-2024. Oke, saya kira nomor 5 tuntas ya. Kita masuk ke soal nomor 6. Soal nomor 6 begini bunyinya. Sebelum Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, MPR terdiri dari kecuali. Saya ulangi ya. Sebelum UUD 45 diamandemen, MPR terdiri dari kecuali A. DPR, B. Utusan golongan, C. Utusan daerah, D. Fraksi ABRI, E. DPD. Nah, jadi soal nomor 6 ini menanyakan MPR itu terdiri dari apa sebelum UUD 45 diamandemen? Atau dengan kata lain, MPR itu terdiri dari apa di UUD 45 yang asli sebelum diamandemen? Nah, jadi untuk menjawabnya sangat mudah ya. Kalau kamu buka-buka lagi buku Undang-Undang Dasar 1945 yang lama, bahwa MPR itu adalah lembaga tertinggi negara di Indonesia. Di UUD 45 yang lama ya, yang sebelum diamandemen gitu. Dimana MPR itu meliputi atau terdiri dari apa dia? Itu ada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Ada utusan daerah. Nah, jadi kalau utusan daerah ini para kepala daerah ya, kepala daerah. Pertama, kepala daerah tingkat 1 ya, gubernur. Itu dia sebagai utusan daerah. Kemudian utusan golongan, ya, utusan golongan. Dan yang keempat adalah dari ABRI. Ya kalau UUD 45 yang lama itu, ABRI itu ditunjuk dia ya, ada 75 kursi ya, sudah disediakan. Ya. Jadi jawaban untuk soal nomor 6 adalah E ya, di mana pada pilihan option E itu ada DPD ya, di mana DPD itu Dewan Perwakilan Daerah. Nah, itu belum ada lembaganya di UUD 45 yang lama atau sebelum diamandemen. Justru Dewan Perwakilan Daerah itu ada setelah UUD 45 itu diamandemen, di mana DPD dan DPR itulah menjadi MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi jelas soal nomor 6 jawabannya adalah E ya, yaitu Dewan Perwakilan Daerah. Di mana DPD, saya tegas kembali, DPD itu belum ada lembaganya tertulis di Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen. Oke, kita masuk ke soal nomor 7.
Nah, ini mengenai apa ya? Mengenai tentang Laut Indonesia. Nah, soalnya ini ya, kita diuji untuk mengetahui sampai seberapa jauh pengetahuan kamu mengenai hukum laut hukum laut internasional ya, mengenai kelautan di Indonesia gitu ya. Jelasnya saya bacakan nomor 7. Berdasarkan UN atau UNCLOS ya, UNCLOS UNCLOS. Berdasarkan UNCLOS 1982, UNCLOS ini adalah suatu lembaga yang membuat konvensi ya, keputusan-keputusan tentang hukum laut internasional. Nah, itu dia UNCLOS. Nah, jadi jelasnya begini ya, saya bacakan. Berdasarkan UNCLOS 1982, wilayah laut Indonesia dibagi menjadi titik-titik jenis. Nah, dibagi menjadi berapa jenis itu maksudnya? A 2 jenis, B 1 jenis, C 3 jenis, D 4 jenis, E 5 jenis. Saya ulangi, A 2 jenis, B 1 jenis, C 3 jenis, D 4 jenis, E 5 jenis. Jadi berdasarkan UNCLOS, Konvensi Hukum Laut Internasional itu tahun 1982, wilayah laut Indonesia menjadi berapa bagian, berapa jenis? Jawabannya ada 3. Apa itu? Yaitu laut teritorial. Ya, laut teritorial sepanjang 12 mil ya, dihitung ketika air pasang surut, dihitung awalnya dari air pasang surut sampai ke pulau-pulau terluar Indonesia. Nah, itulah dia wilayah teritorial bangsa Indonesia sepanjang 12 mil. Lalu yang kedua JEE ya, Zone Economic Exclusive. Nah, ini panjangnya itu 200 mil ya, 200 mil. Lalu yang ketiga yaitu laut kontinental namanya ya, laut kontinental atau laut kontinan ya, laut kontinan ya. Itu menambah luas laut Indonesia dari segi kedalamannya ya, dari segi kedalamannya, dari segi kedalaman laut Indonesia. Nah, ya, sepanjang 200 meter ya ke bawah. Nah, itu menjadi wilayah laut Indonesia. Oke, saya kira nomor 7 cukup jelas ya. Jadi ada 3 jenis wilayah laut Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS tahun 1982. Nomor berikutnya, nomor 8. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang, di nomor 8 ini menguji pengetahuanmu, ya, pengetahuan Anda, ya, pengetahuan teman-teman tentunya, Bapak Ibu, tentang apa isi dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 ini. Nah, jadi kalau mengenai undang-undang ini banyak ya, nggak terhafal kita banyaknya undang-undang ini. Cuman hal-hal yang penting saja. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwasanya ada 4 tadi ya, ada 4 untuk mengetahui menghadapi tes wawasan kebangsaan ini. Pertama tadi mengenai Pancasila, lalu UUD 45, lalu mengenai masalah-masalah kebangsaan, lalu apa kebijakan-kebijakan negara dalam mengatasi masalah-masalah kebangsaan. Nah, jadi salah satu dalam mengatasi masalah-masalah kebangsaan itu, itulah melalui undang-undang tentunya. Nah, jadi di sini di nomor 8 ini, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 ini adalah A, tentang pemerintah daerah, B, tentang penindakan terorisme,
C. Informasi dan transaksi elektronik. D. Pendidikan nasional. E. Pertahanan dan keamanan. Nah, jadi jelasnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini isinya tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ya, jadi ini undang-undang ini dilatar belakangi oleh untuk mencegah agar tidak terjadi masalah-masalah dalam mencapai persatuan dan kesatuan, gitu ya. Artinya undang-undang ini dikeluarkan ya oleh DPR tentunya untuk mengantisipasi ya, untuk mencegah dalam bermedia sosial, gitu ya, dalam bermedia sosial, sehingga dalam bermedia sosial itu ya harus lebih etis, harus lebih sopan ya, dalam bermedia sosial, gitu. Intinya ya harus berdasarkan Pancasila ya, harus berdasarkan Pancasila, harus memiliki norma-norma ya, norma-norma kesopanan, norma-norma kesusilaan, norma-norma adat istiadat ya, dan lain sebagainya ya. Itu yang bisa membentengi kita ya dalam bermedia sosial, sehingga tetap terjaga persatuan kesatuan dan tetap terbina negara kesatuan Republik Indonesia yang tercinta ini. Oke, teman-teman, itu dia soal nomor 8. Jawabannya tadi adalah C, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai informasi dan transaksi elektronik. Ya, sekarang kita ke soal berikutnya. Teman, kita masuk ke soal nomor 9. Saya bacakan. Ini mengenai mengenai pengamalan sila-sila Pancasila ya. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban ajasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya adalah nilai-nilai dari Pancasila sila ke itu dia soalnya. Jadi soal ini menguji kamu sampai seberapa jauh pemahaman kamu dalam mengamalkan sila-sila Pancasila, sila pertama, kedua, ketiga, empat, dan kelima. Jadi option A-nya adalah sila pertama, B-nya sila kedua, C sila ketiga, D sila keempat, E sila kelima. Jadi soal tersebut jawabannya adalah sila kedua ya, sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, itu dia jawaban soal nomor 9. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 10. Tantangan masyarakat dunia dan negara-negara di dunia adalah mewabahnya COVID-19. Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Selasa 11 Februari 2020 mengumumkan COVID-19 menjadi nama virus corona mematikan yang penyebarannya berawal dari kota Wuhan di provinsi. Jadi soal nomor 10 ini menanyakan tentang
dari provinsi manakah asal muasal wabah COVID-19 ini? Kalau kotanya tadi adalah kota Wuhan ya. Nah, jadi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 11 Februari 2020 sudah mengumumkan bahwasanya COVID-19 ini adalah wabah yang melanda dunia. Semua masyarakat dunia, negara-negara dunia sangat-sangat khawatir dan takut terhadap wabah ini. Bahkan tingkat kematian di seluruh dunia sangat menakutkan. Jadi wabah COVID-19 ini awalnya diduga kuat oleh lembaga PBB adalah dari kota Wuhan, dari provinsi Hubei, Republik Rakyat Tiongkok. Jadi option A-nya Hubei, B adalah Hebei, C Guizhou, D Yunnan, E Hunan. Nah, berarti jawabannya adalah A ya, dari provinsi Hubei, Republik Rakyat Tiongkok. Saya kira sudah jelas ini ya, soal nomor 10 jawabannya ya. Oke.